Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai teknik polimerisasi. Sebelumnya, anggota kelompok 3 ada Alex Pepseka dan Yetis John Hebron. Untuk teknik polimerisasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu teknik homogen dan teknik heterogen. Untuk teknik homogen sendiri dibagi menjadi dua lagi, yaitu polimerisasi massa dan polimerisasi larutan. Untuk teknik heterogen dibagi menjadi dua, yaitu polimerisasi larutan dan polimerisasi suspensi. Homogen disebut juga polimerisasi massa, yaitu proses polimerisasi yang sistemnya hanya terdiri dari monomer dan inisiatornya saja. Untuk polimerisasi massa sendiri merupakan teknik yang sederhana dan menghasilkan polimer dengan tingkat kemurnian yang tinggi, hanya memerlukan monomer awal yang larut dalam pelarut dan kadang-kadang reagen pengubah rantai untuk mengontrol berat molekul dari polimer. Contohnya adalah untuk memproduksi polimetil metakrilat tuang. Untuk syarat yang diperlukan adalah yang pertama adalah berat molekul kecil, yang kedua adalah reaksi sedikit eksotermis, yang ketiga adalah viskositas campuran cukup rendah, yang keempat adalah pembentukan gel harus dicegah, yang kelima adalah stoikiometri reaksi harus diatur, yang keenam kesukaran bila terjadi gas maka produk kurang homogen, yang ketujuh adalah kurang baik untuk polimerisasi adisi karena reaksi eksotermis. Untuk cara menentukan berat molekul polimer dengan vaksinasi, yaitu memisahkan suatu sampel polimer pada sejumlah molekul yang bermassa sama. Dengan vaksinasi ini, kenyataannya bila massa molekul meningkat, justru kelarutan polimer berkurang. Untuk prosedur pelaksanaan vaksinasi dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah proses pengendapan bertingkat, yang kedua adalah elusi bertingkat, dan yang ketiga adalah kromatografi permeasi gel atau KPG. Untuk cara kerja proses pengendapan bertingkat ada 4, yaitu yang pertama adalah buat larutan dengan konsentrasi 0,1% dengan cara sampel dilarutkan dalam pelarut yang cocok. Yang kedua adalah tambahkan bukan pelarut ke dalam larutan ini, tetes demi tetes, dan terus aduk dengan cepat. Dengan cara ini menyebabkan ketidaklarutan pada bahan yang massa molekul paling tinggi tetapi tidak mau berpisah. Yang ketiga adalah kemudian diberi bukan pelarut yang fungsinya agar molekul berikutnya yang bermassa tinggi mengendap. Untuk yang keempat adalah dilaksanakan berulang-ulang hingga molekul tersebut berpisah jadi sejumlah fraksi yang massa molekulnya semakin kecil. Untuk cara kerja elusi bertingkat ada dua, yaitu yang pertama buat ekstraksi polimer dari zat padat yang dimasukkan dalam larutan. Yang kedua adalah buat kolom dan isi sampel dan bahan polimer. Setelah itu secara bertahap elusi menggunakan campuran antara bahan pelarut dan bukan pelarut. Polimer yang dihasilkan akan keluar melalui kolom dan pertama kali keluar ialah polimer yang punya massa molekul kecil. Selanjutnya akan keluar bahan yang massa molekulnya lebih besar. Demikian seterusnya, bahan yang dihasilkan massa molekul akan terus bertambah. Cara kerja kromatografi permeasi gel atau KPG adalah yang pertama, buat kolom yang diisi dengan sejumlah bahan kemasan polimer. Yang kedua adalah pada kolom lewatkan larutan sampel yang diamati, elusi dengan pelarut dalam jumlah yang lebih banyak. Polimerisasi larutan yaitu tersusun dari monomer, inisiator, dan pelarut. Pelarut yang sesuai sangat dibutuhkan pada pembuatan atau pembentukan polimerisasi untuk menghindari chain transfer, dan hasil polimer yang diperoleh bisa dipakai pada larutan. Contohnya adalah untuk konversi polivinil asetat menjadi polivinil alkohol ester akrilik. Untuk karakteristik polimerisasi larutan sendiri dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama dapat dilakukan untuk polimerisasi vinil dengan pelarut yang sesuai. Untuk keuntungannya, panas dapat dipindah ke pelarut. Untuk kesulitannya dapat terjadi pemindahan rantai ke pelarut. Dan yang keempat adalah sukar menghilangkan pelarut. Baik, di sini saya akan melanjutkan teknik polimerisasi heterogen,
di mana teknik polimerisasi yang dilakukan dalam fase yang berbeda dengan monomernya. Dan di teknik polimerisasi heterogen ini terdiri dari dua subpolimerisasi, yaitu yang pertama polimerisasi emulsi dan yang kedua adalah polimerisasi suspensi. Pertama-tama kita akan membahas polimerisasi emulsi. Polimerisasi emulsi, di mana polimer yang dihasilkan mempunyai kecepatan tinggi dan bobot molekul atau BM-nya besar. Untuk ukuran partikel yang dikandung polimer emulsi itu range antara 10 nanometer sampai 1500 nanometer. Tapi pada umumnya polimerisasi emulsi ini menghasilkan diameter partikel kisaran 100 nanometer sampai 250 nanometer. Diameter partikel ini mempengaruhi atau menentukan sifat polimer emulsi yang dihasilkan, seperti kestabilan polimernya. Kemudian kalau polimerisasi emulsi itu mempunyai dua tahap cair yang tak larut, yaitu tahap continuous aqueous sebagai inisiator dan tahap discontinuous non-aqueous sebagai monomer dan polimernya. Nah, pada polimer emulsi seringkali kita bisa lihat atau diaplikasikan pada bidang industri kayak cat, kertas, coating maupun bahan perekat dan pewarna lainnya. Sedangkan polimerisasi suspensi yaitu polimerisasi yang berlangsung dalam sistem aqueous dengan monomer sebagai fase terdispersi sehingga menghasilkan polimer yang berada fase solid terdispersi. Nah, metode polimerisasi ini digunakan pada umumnya untuk menghasilkan polimer vinil yang sangat keras, contohnya polistirena, polimetil metaklirat, polivinil klorida, serta poliakrylonitril. Sifat polimerisasi suspensi, di mana monomer inisiator tidak larut dalam solvernya dan polimer tidak larut dalam larutannya. Kondisi yang dihasilkan kondisi eksotermis. Semakin besar konversi relatifnya semakin berubah-ubah. Kemudian berikut adalah diagram alir polimerisasi suspensi untuk pembuatan metil metrak. Dalam polimerisasi suspensi ini, monomer dan inisiator yang terlarut didispersi dalam bentuk tetesan kecil ke dalam air yang mengandung sedikit suspensi agen. Begitu polimerisasi berlangsung, tetesan monomer berubah menjadi kental dan lengket. Hasil air reaksi mengandung polimer 25-50% yang terdispersi dalam air. Jika polimerisasi sudah selesai, suspensi polimer dialirkan ke blowdown tank atau strippernya. Kemudian untuk memisahkan sisa-sisa monomer, selari dipompa ke sentrifuge atau filter untuk melakukan penyaringan, pencucian dan mengeringkan polimer. Polimer basah terdiri 30% air, dikeringkan dengan udara hangat kisaran suhu 66 sampai 149 derajat Celcius dalam dryer. Polimer yang kering kemudian dikirim ke storage. Di situ kan terdapat juga ada sirkulasi air dryernya juga masuk ke breaker, kemudian blender juga buat penghalusan, kemudian menghasilkan polimetil metokralat powdernya. Kemudian apa sih kelebihan dan kekurangannya baik polimerisasi homogen ataupun polimerisasi heterogen? Berikut akan kita bahas. Di polimerisasi homogen kan terdapat polimerisasi massa dan polimerisasi larutan.
Apa sih kelebihannya kita menggunakan polimerisasi massa? Yaitu pertama, kontaminasinya minimum dan alatnya sangat sederhana. Pada konversi rendah memungkinkan pengontrolan panas lebih baik. Distribusi BM lebih sempit. Tapi kekurangannya karena dia menggunakan polimerisasi massa, prosesnya sangat eksotermis. Dan ketika distribusi BM pada konversi tinggi, kompleks bila yang diperlukan partikel kecil dan pasti memerlukan pengadukan, perpindahan material, pemisahan, dan daur ulang. Sedangkan kelebihan polimerisasi larutan, pengontrolan panas lebih baik. Larutan yang dihasilkan itu dapat langsung dipakai. Tapi kelemahannya tidak dapat dipakai untuk polimer kering karena butuh proses untuk memisahkan polimer dan pelarutannya kalau kita menggunakan polimerisasi larutan. Kemudian untuk polimerisasi heterogen kita juga bagi dua kelebihan dan kekurangan dari polimerisasi emulsi, kekurangan dan kelebihan dari polimerisasi suspensi. Di polimerisasi emulsi, kelebihan cepat terpolimerisasi dengan BM yang tinggi. Distribusi BM yang tinggi, panasnya juga dapat dikontrol. Cuma karena mulai dari BM yang tinggi dan lain-lain, distribusi BM yang tinggi juga, kekurangannya menghasilkan kontaminasi dari zat pengemulsinya itu sendiri. Dan warna yang dihasilkan itu kurang baik. Dan perlu pencucian dan pengeringan serta pemadatan dalam proses polimerisasi emulsi. Sedangkan polimerisasi suspensi hampir sama dengan polimerisasi emulsi, di mana pengontrolan panasnya cukup baik. Suspensi atau polimerisasi butiran dapat langsung dipakai, berarti hasil bisa langsung dipakai. Tapi dalam prosesnya kekurangannya itu perlu pengadukan yang kontinus dan bisa terjadi kontaminasi. Dan secara garis besar pada polimerisasi heterogen itu baik emulsi, baik suspensi itu perlu pencucian, pengeringan, dan pemadatan. Berikut ini adalah contoh polimer dan teknik yang digunakan. Pertama ada polikaperamida atau nilon 6. Itu bisa menggunakan polimerisasi homogen atau bulk, atau kita tadi membahasnya di awal adalah polimerisasi homogen yang di bagian polimerisasi massa. Kemudian polietilen tereptalat ya sama. Kemudian sedangkan polietilen untuk density yang rendah kita bisa menggunakan bulk atau polimerisasi homogen yang massa. Sedangkan polietilen yang high density atau yang density-nya tinggi kita bisa menggunakan polimerisasi larutan. Kayak gitu. Sama dengan kayak polimetil metrakrilat, kita bisa menggunakan suspensi maupun bulk atau massa itu tadi. Polisterena juga sama, bisa menggunakan polimerisasi suspensi, juga bisa menggunakan polimerisasi massa. Kemudian ada polivinil klorida, dia bisa menggunakan polimerisasi emulsi, bisa juga menggunakan polimerisasi suspensi. Jadi tergantung kitanya mau menggunakan teknik yang mana dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan.
Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.